Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Harga kedelai mahal, pembuat tahu memperkecil ukuran. Polisi mengungkap kasus peredaran narkotika di sejumlah wilayah di Karangasem. Mencoba nikmatnya lawar daging kambing di kawasan wisata Pantai Sanur. Harga kedelai saat ini membuat pusing para perajin tahu di Kabupaten Bangli karena mereka harus menghitung ulang harga tahu yang mereka jual. Saat ini harga kedelai impor sekitar Rp12.800 per kilogram. Dengan harga ini pedagang tahu sulit menjual dengan harga lama, namun mereka juga bimbang menaikkan harga tahu karena khawatir pembeli lari. Akhirnya di samping menaikkan harga yang tidak terlalu tinggi, sebagian penjual terpaksa memperkecil dan menipiskan ukuran tahu sehingga tidak memberatkan pembeli. Mas, gimana harga kedelai saat ini, Mas? Harga kedelai sekarang naik. Berapa, Mas, per kilonya, Mas? Sekarang udah hampir 12.700 Per kilo. per kilonya. Sebelumnya harganya berapa? Harga normalnya sesudah Covid itu kisaran 10.200-an. 10.200 Ya. Per kilo. Dampaknya gimana bagi pengrajin tahu, Mas? Ya agak pusing pengrajin juga. Soalnya kan kita juga kalau kayak pendatang kan harus bayar ini itu kan kebutuhan banyak. Buah juga itu kan. Ongkos produksi mahal juga sekarang semuanya. Cara menyiasati gimana, Mas? Ya kita atur dari kedelainya, dikurangin agak tipis sedikit, yang penting sama-sama jalan. Hari biasa. Tapi nggak ada Hari raya. Kendati demikian, penjual tahu tidak bisa berharap banyak dagangan mereka laku karena konsumen saat ini menahan diri hingga harga tahu kembali normal. Saat ini harga kedelai naik karena harga pasaran kedelai dunia juga naik. Indonesia seperti diketahui, 90% masih mengimpor kedelai dari luar negeri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Musim kemarau yang panjang tidak hanya berdampak pada hasil pertanian, namun juga memukul peternak sapi di Kabupaten Karangasem. Karangasem merupakan salah satu daerah di Bali yang paling terdampak kekeringan. Akibatnya berpengaruh pada pertumbuhan dan berat sapi. Peternak sulit mendapatkan pakan ternak karena banyak rumput yang mati kekeringan. Saat ini harga sapi bibit memang turun dari Rp12 juta per ekor menjadi Rp10 juta per ekor. Agar tidak merugi, banyak peternak di Karangasem terpaksa menjual sapi mereka lebih cepat. Harga sapi selama musim kemarau gimana sekarang, Pak? Ini sangat menurun, Pak. Sangat menurun. Malah kalau bilang kita bisa agak jeda lah, nggak bisa pemasarannya kurang lancar gitu. Sejak kapan mulai turun, Pak? Sejak kapan berarti sejak mulainya hari raya Idul Adha itu, hari raya kurbannya Setelah itu, Pak, ya? Setelah itu ya. Musim kemarau juga, Pak, ya? Iya, musim kemarau ini gitu. Sekarang untuk satu ekornya berapa, Pak? Kalau satu ekor bibit sekarang yang kalau dulunya harganya sekitar 12 juta, sekarang paling 10 juta gitu. Kalau untuk sapi potong, Pak? Ya kalau untuk sapi potong kalau yang kelas nya itu drastis menurun. Itu kurang lebih sekitar 40 ribuan lah per kilonya gitu. Oke, sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya kan 45, 50 gitu. Petani di Karangasem tidak mau menahan lebih lama sapi mereka. Semakin lama harga per ekor akan semakin turun, sementara peternak sudah mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaan. Saat ini harga sapi per ekor antara 13 hingga 15 juta rupiah dari harga sebelumnya 18 juta rupiah per ekor.
Ya. Karena musim kemarau ini Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Malah hampir. Satpol PP bersama tim gabungan kembali menurunkan baliho dan alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan di sejumlah ruas jalan protokol di Karangasem Senin siang lalu. Sebagian baliho bahkan sudah mencantumkan nomor urut dan visi-misi caleg yang akan bersaing merebut kursi legislatif. Padahal sesuai aturan, peserta pemilu dilarang berkampanye sebelum waktu yang ditentukan. Petugas gabungan akhirnya menurunkan baliho tersebut karena melanggar Perda 4 tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Kita kan persuasif, bentuknya persuasif dulu, persuasif ke yang pemilik baliho. Jadi ketika mereka mau menurunkan sendiri, kita persilahkan. Jadi sebelumnya itu udah bersurat Pak ya ke masing-masing? Kita dari Bawaslu sudah ada himbauan sebanyak 2 kali. Dan juga dari Pol PP sendiri. Karena kan ini masih termasuk penegakan perda. Setelah ditetapkannya DCT tanggal 4 kalau tidak salah kemarin, sampai menuju ke jadwal kampanye tanggal 28, itu memang dilarang dilakukan kampanye dari informasi dari Bawaslu dan KPU. Sehingga untuk mewujudkan K3, jadi ketertiban, kebersihan, kenyamanan dari masyarakat, khususnya kita di kota, di Amlapura, seluruh atribut pantai yang melanggar perda, utamanya yang di pohon, di ruang bilik jalan, tiang telepon, tiang listrik, dan sebagainya, kita sementara sudah himbau, dan kemudian bagi yang sudah melaksanakan secara mandiri, kami ucapkan terima kasih, tapi yang belum, ya kita bantu. Sesuai aturan, KPU menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. KPU Karangasem beserta Bawaslu dan Satpol PP Karangasem meminta para caleg dan parpol agar secara mandiri menurunkan sendiri alat peraga kampanye, karena penertiban akan terus dilakukan hingga masa kampanye dimulai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.